الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأوصيني وإياكم بتقوى الله. Hadirin hadirat jemaah salat maghrib, mudah-mudahan seberataan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, diafiatkan badan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemudaratan. Amin. Allahumma amin. Yang ulun muliakan para tatuha, para alim ulama, para asatidz, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyambung tadarus kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita tadarus surah Al-Ikhlas. Betul ya? Keingat lagi sebulan yang lalu. Baik, pada pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas, yang pertama surah Al-Ikhlas itu pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, kapan saja membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Pada umumnya hadis membaca surah Al-Ikhlas itu dibarengkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kapan saja dibaca itu, ini yang mudah diingat oleh pian. Yang pertama pagi hari, yang kedua petang hari atau sore hari, mulai ba'dal asr sampai sebelum maghrib, atau jika terlupa bolehlah setelah maghrib. Itu yang kedua. Yang ketiga sebelum guring. Kalau yang pagi dan petang 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Cukup. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, dengan membaca itu cukup, itu akan menjaga kita dari segala kemudaratan. Kemudian sebelum tidur ini 1 kali Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 1 kali. Kemudian dihembuskan, ditiupkan, disapukan ke seluruh badan yang bisa terjangkau oleh kita. Itu sebelum guring. Dan yang keempat, bila setiap setelah salat fardu dibaca 1 kali. Yang kelima kapan? Yang kelima ketika meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, wabil khusus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kapan lagi? Kapan saja boleh dibaca. Boleh iktsar, memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Apalagi menang hafal gitu hija. Onak juga kayak orang mengaji. Wah, si fulan bin fulan, anum umur hanya 18 tahun, hafizul Quran, hafalannya kuat sekali. Kalau dia baca Al-Quran enak orang mendengarnya, dan dia juga membacanya Al-Quran dengan khusyuk. Anak dia seorang kayak itu, tapi kada ada sangguan dan ada kulhu, baca kulhu tu, Qul huwallahu ahad. Jadi boleh memperbanyak. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang, dia ketika salat itu senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra li ashabihi fi salatihi
بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang kepada dalam sebuah sariyah. Sariyah ini pasukan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti dalam rombongan pasukan itu. Ya, ada seorang. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihi. Orang ini karena dia memimpin pasukan itu, dia juga mengimami. Dan di dalam salatnya biasa Al-Fatihah kemudian membaca surah. Nah, setiap selesai membaca suatu ayat atau surah, dia menyudahinya dengan qul huwallahu ahad. Baca terus qul huwallahu ahad. Maka tatkala para rombongan sariyah itu kembali pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bersabda, takuni pak, kenapa jadinya membaca qul huwallahu ahad terus dalam salatnya? Padahal sudah membaca surah yang lain, tetapi tetap menambahkan qul huwallahu ahad. Lalu mereka bertanya kepada orang tersebut. Dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Surat ini mengandung sifat Allah yang Maha Rahman. Wabil khusus sifat keesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku mencintai untuk baca. Cinta aku untuk membaca surat ini karena ada sifat Rahman itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruh, beritahukan kepada dia annallaha yuhibbu, bahwa Allah pun mencintai dia." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba, wa kana kullama iftataha surah yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad hatta yafragha minha thumma yaqra'a suratan ukhra ma'aha wa kana yasna' dhalika fi kulli rak'ah fakallamahu ashabuhu faqalu innaka تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببت أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر. Seorang sahabat dari Al-Ansar mengimami salat para sahabat yang lain di masjid Quba. Jadi imam di masjid Quba. Dia itu, sahabat Ansar ini membaca surah yang selalu ia membacanya. Ia membuka bacaan surah di dalam salatnya dengan qul huwallahu ahad. Jadi waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru membaca surah atau membaca ayat yang lain. Sampai ia selesai membacanya, tuntung dia membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian ia lanjutkan membaca surat lain bersama surah Al-Ikhlas itu. Ia pun melakukan hal demikian di setiap rakaat salat. Ya, setiap rakaat. Akhirnya para sahabat lain berbicara kepadanya. Para sahabat yang lain itu berkata, innaka taftahu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Engkau selalu membuka bacaanmu dengan surah ini,
kemudian engkau tidak menganggap hal itu telah cukup bagimu sampai engkau pun membaca surah yang lain. Jadi engkau membaca Qul huwallahu ahad, itu merasa engkau tidak cukup lalu membaca surah atau ayat yang lain. Lalu saran dari sahabat yang lain ini, jika engkau ingin membacanya atau membaca surah Al-Ikhlas itu, cukup baca itu saja. Atau engkau tidak membaca surah Al-Ikhlas dan membaca surah yang lain. Lalu yang imam nih tadi, kada aku tidak akan meninggalkannya. Namun bagian pian hendak ulun jadi imam, ulun akan melakukan itu. Namun bagian pian kada ketujuan ulun, sampai ulun jadi imam. Ini modal perajuan bahasa kita lah. Tapi kira-kira kadang begitu bang sahabat lah. Nah, jika kalian suka, aku imami kalian dengannya, dan aku tetap melakukan itu. Jika kalian tidak suka, sudah, ulun kada jadi imami. Nah, hanya saja para sahabat radhiyallahu alaihim menganggap bahwa orang itu afdaluhum, yang paling utama, yang lebih utama, sehingga mereka pun tetap menjadikan dia sebagai imam mereka di dalam salat, karena mereka orang itu afdaluhum. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, mereka pun menceritakan kabar tentang itu. Nih, fulan mengimami kami, pasti membuka ba'dal Fatihah, membuka surah itu dengan surat Al-Fatihah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang menghalangimu untuk mengabulkan saran sahabat-sahabatmu? Dapat tadi sarannya? Sarannya apa tadi? Baca mun hendak baca qul huwallahu ahad, baca aja, harusnya ditambahi, atau harusnya baca qul huwallahu ahad, silakan membaca surah lain. Itu saran para sahabat yang lain. Nah, jadi Nabi bertanya, apa yang menghalangimu untuk melakukan hal yang diminta oleh para sahabatmu? Dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surah Qul huwallahu ahad ini dalam setiap rakaat? Dia menjawab, orang ini menjawab, inni uhibbuha, aku mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta engkau terhadap surah Al-Ikhlas ini menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Mencintai surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Jadi jangan remehkan juga. Nah, biar hafalan qul huwallahu ahad, tapi karena sering terbaca mungkin tumbuh cinta, apalagi setelah memahami bahwa dahsyat sekali kandungan surah Al-Ikhlas itu. Tuntutan kepada kita untuk hanya menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal, wabil khusus di dalam penyembahan penghambaan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itu terkait tambahan terhadap apa? Surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Secara spesifik, Qul huwallahu ahad ini menegaskan penghambaan kepada Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penghambaan. Jadi tidak boleh, tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk menghambakan diri, untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beri ruang itu sedikit pun. Menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Mungkinkah kita beribadah kepada selain Allah? Nah, dalam konteks budaya Indonesia kita ini masih banyak terjadi dan banyak dibuat kemakluman. Ya, ini ruang masjid, belum pikir tidak mengapa membicarakan hal ini lah ya, dengan dalih kearifan budaya dan lain sebagainya. Bahkan
Bahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam dunia modern yang sudah canggih, sudah dihitung dengan takaran-takaran ilmiah sekalipun, masih terjadi hal-hal seperti ini. Ya, masih terjadi hal-hal seperti ini. Seperti apa? Pian tanggal 10 Dzulhijjah Bapak? 10 Dzulhijjah atau 11 Dzulhijjah Bapak? Menyembelih. Untuk siapa pian menyembelih? Untuk siapa? Untuk Allah. Inna salati wa nusuki. Tegaskan, katakan, sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusukku. Nusuk itu diantara maknanya juga apa? Sembelih. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi, kalau kita melakukan penyembelihan itu ada penyembelihan itu dalam bentuk ibadah, peruntukannya ibadah. Kalau tidak untuk ibadah yang sifatnya konsumtif, juga ada syarat mutlak, yaitu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melakukan penyembelihan dalam rangka hal selain itu, berarti itu, sekali lagi, kalau ada penyembelihan dalam rangka selain itu, berarti itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu kesyirikan. Entah karena memohon atau mengharapkan terhindar dari kemudaratan sehingga melakukan penyembelihan, atau hal-hal yang lain, persembahan. Jelas ya? Jadi menyembelih, mohon maaf, ada kontraktor di sini? Nggak ada. Ya. Dan itu terjadi, wala haula wala quwwata illa billah. Dan masuk koran. Di salah satu pembangunan jembatan yang diresmikan oleh kepala negara di daerah kita ini, itu dilakukan penyembelihan ketika penanaman tiang pancang, penyembelihan dan penanaman kepala hewan. Padahal yang bikin siapa? Para ahli yang memikirkan konstruksinya itu berahli, orang pintar. Jadi kepintaran dalam ilmu dunia ini tidak menjamin juga bahwa logika penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penunggalan Allah di dalam beribadah, itu bisa masuk. Ini perkara iman, susah. Nah ya, tahu lah pian, jembatan nang mana? Nah, rupanya pian ini kada itih lawan berita. Awas saja kejadiannya. Nah, jadi itu nggak boleh. Mohon maaf ya, kalau ada kontraktor yang begitu-begitu, nggak usah. Masalahnya ya, ini pulang nilainya nih. Amun maka jadian jar kontraktor nih. Amun maka jadian, apakah tuh runtuh? Kami pulang ditangkap KPK. Pulang nih alasannya lalu meminta perlindungan kepada Allah, kepada siapa? Dengan melakukan penyembelihan. Dan bingung juga, pun sampai ada orang menyembelih gasan jembatan, bismillah, itu bungol. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya meskipun ya Allah a'lam bishawab, ada pendekatan proses islamisasi budaya. Maksudnya budaya-budaya yang mengarah kepada kesyirikan itu dialihkan kesyirikannya, tetapi budayanya tetap ada. Allahu a'lam bishawab. Ulun alumni Gontor diantaranya melakukan hal-hal itu. Pendekatan dakwah, wallahu a'lam. Wali Songo juga sebagian demikian. Allahu a'lam. Itu ya. Jadi al-ikhlas, penunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu
melangkah kepada surah setelahnya, yaitu surah Al-Falaq. Kalau sempat nanti kita bahas juga surah An-Nas. Surah Al-Falaq itu runutannya nomor surah keberapa? 113. Runutannya setelah apa? Setelah Al-Ikhlas. Kemudian yang terakhir 114 An-Nas. Dua surah ini sangat populer karena memang disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering disebut dengan as-suratani al-mu'awwidhatani. Apa? As-suratani al-mu'awwidhatani atau al-mu'awwidhatani. Ada yang mu'awwidhataini barang aja lah. Maksudnya dua surah yang melindungi. Apa? Dua surah yang melindungi. Wallahu a'lam bishawab. Dua surah ini ulama berbeda pendapat terkait dengan golongan Makkiyahkah dia atau golongan Madaniyahkah dia. Khilaf ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, seperti misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa dua surah ini masuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga Imam Qatadah, salah seorang tabi'in, mengkategorikan surah ini adalah surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena surah ini dibacakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikirimi sihir oleh salah seorang Yahudi namanya Labid ibn al-A'sam. Ulun pernah juga mendengar ceramah. Bukan Labid bin al-A'sam yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi anak-anak perempuannya Labid bin al-A'sam. Allah belum ngecek juga, tetapi ada penjelasan seorang syekh pernah ulun dengar gitu. Jadi anak-anak perempuannya Labid bin al-A'sam. Ya pokoknya intinya itulah. Ya, tapi secara literatur yang sering terbaca adalah Labid bin al-A'sam. Allahu a'lam. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh Jibril dua surah. Apa sihirnya? Sihir yukhayyal. Dihayalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mendatangi istrinya, padahal Nabi tidak mendatangi istrinya. Ya, apakah seorang nabi, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apakah kena sihirnya seorang nabi itu mengurangi nilai kemaksumannya? Enggak. Pada sisi lain ini menegaskan kemanusiawian seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu manusia yang kemungkinan juga orang hasad kepadanya, orang dengki kepada baginda Rasul. Ya bagaimana tidak dengki? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada ketauhidan, meninggalkan sesembahan yang itu. Jadi yang beratnya bagi kaum musyrikin, wabil khusus pemuka-pemuka Quraisy musyrikin itu untuk untuk mengijabah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya berpindah dalam kebiasaan beribadah, tetapi menurunkan muruahnya. Kewibawaannya itu turun kalau dia berpindah agama atau berpindah sesembahan, meninggalkan berhala-berhala itu. Kan dia yang menyeru sembah ini adalah Ta'ul Uzza dan sebagainya, ya kan? Dia menyeru. Lah, ini ada, bahkan ada secara martabat garis keturunan masih keponakan dan sebagainya. Kemana kan kakak bahasa kita
akan aja yang mana nih lah anung aja telah. Jadi keengganan para pemuka Quraisy untuk menunggalkan, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya masalah berpindah cara beribadah, tapi faktor-faktor lain yang mengiring juga cukup besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana tadi? Oh ya, Nabi kena sihir. Jadi apa namanya? Sahih berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir dari Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi di Madinah. Nah, jadi dua pendapat ulama ahli tafsir terkait dengan penggolongan apakah surah Al-Falaq dan An-Nas ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Dua-duanya ada yang mengemukakan dan ada yang berpendapat demikian. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalaulah di dalam surah Al-Ikhlas dominannya berbicara tentang pengesaan Allah, penunggalan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, itu ada konsekuensi logisnya. Konsekuensi bahwa seseorang mukmin itu ketika dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah yang Maha Tunggal Maha Esa, itu berarti dia isti'anah, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi logisnya dari kita menunggalkan suatu zat di dalam penghambaan diri. Berarti dalam memohon perlindungan, kemudian meminta tolong juga kepadanya, karena dia al-ma'bud, dia adalah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Jadi qul huwallahu ahad berbicara tentang itu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas berbicara penegasan bahwa kita sebagai orang yang beriman hanya meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Al-Falaq lebih banyak yang menafsirkan sebagai waktu subuh. Di dalam surah Al-Falaq ini secara umum kita berlindung kepada Allah dari khawatir al-mudarat, kemudaratan yang ada dari luar, yang datang dari luar. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Rabbul falaq ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah. Jadi Rabbul falaq adalah nama Allah, dan Allah berhak menamai dirinya dengan nama yang sebagaimana yang dia sebutkan, baik itu di dalam hadis Al-Qudsi atau sebagaimana yang diinformasikan oleh baginda Rasul, atau ya Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, atau Allah beritahu kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Nah, Rabbul Falaq ismun min asma'illah, salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari keburukan ma khalaq, ciptaannya apa saja. Ciptaan Allah apa saja. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak kategorinya. Ada yang memang syarr, buruk, senantiasa mengancam kepada keburukan, iblis, syaitan. Ciptaan Allah makhluk.
dominan, melekat pada makhluk itu keburukan, seperti orang-orang jahat, orang-orang yang memang berniat untuk melakukan kejahatan, perampok, pencuri dan lain sebagainya, koruptor juga termasuk ya, dan lain sebagainya. Ada yang wayah-wayah menimbulkan kemudaratan, atau bisa jadi dia akan memberi kemudaratan, dan bahkan bisa jadi itu orang yang dekat dengan kita. Karena syarri ma khalaq, keburukan dari apa yang diciptakan dari seluruh makhluk, semuanya, baik itu yang gaib ataupun yang zahir, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu angin, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu hewan-hewan, semuanya min syarri ma khalaq. Jadi kategori yang ketiga tadi bisa jadi wayah-wayah orang itu menimbulkan khatar, kebahayaan, ketidakbaikan kepada kita. Bisa jadi orang yang dekat dengan kita sekalipun. Siapa orang dekat dengan kita? Bisa sahabat, bisa lingkaran keluarga inti, bisa istri, bisa anak. Keburukan-keburukan anak kepada kita bisa mungkin terjadi. Berapa banyak orang yang karena kecintaannya kepada keluarganya, kepada anaknya, dia bercari dengan sesuatu yang diharamkan, dan dia memperoleh penghasilan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alasan anak. Kenapa kada bampih dengan ini? Pak anak makannya. Nah, itu karena kecintaannya kepada keluarga. Jadi syarri ma, bisa jadi istri menimbulkan khatar, ketidakbaikan kepada kita. Bisa jadi juga suami. Jadi khalaq ma khalaq umum. Mungkinkah itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Inna min azwajikum, juz 28, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya innama amwalukum, harta dan anak-anak kalian itu ujian, fitnah bagi kalian. Sesungguhnya istri-istri kalian aduwwal lakum fahdharuhum. Ada istri-istri itu yang menjadi musuh. Surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini ketika apa? Ada salah seorang sahabat ingin berhijrah, tetapi tidak jadi dia berhijrah karena istri menghalang-halangi. Kemudian meninggalkan ulun lah, gitu. Jadi banyak di dalam kehidupan kita ini kemungkinan sering itu terjadi, menghalangi seorang suami untuk taat kepada Allah, atau suami menghalangi istri untuk taat kepada Allah. Itu banyak. Ya, itu sangat mungkin terjadi pada kita. Bahkan pada orang-orang yang sering sudah menjaga jamaah, salat jamaah sekalipun. Tuh ya. Ada orang yang terhalang untuk bisa berbuat baik, berbuat taat, berbakti kepada orang tua karena istri. Sebaliknya, ada orang yang begitu nyaman, mudah berbuat taat, berbakti kepada kuitan karena istri. Atau sebaliknya, karena dukungan suami, seorang perempuan itu bisa mengalokasikan waktunya meskipun kewajibannya sudah selesai ketika dia sudah bersuami, tetapi karena suami memberikan izin, dia masih diberikan keleluasaan untuk berbakti kepada kuitan. Allah Akbar. Ada juga yang menghalang-halangi untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, atau menjalin silaturahim kepada dingsanak-dingsanaknya, kepada kuitannya. Silaturahim jangan bapak kamu pada kakak kamu tuh
orang menderakan orang aja. Gitu ya. Allahu a'lam. Min syarri ma khalaq. Jadi ada 4 kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Falaq ini. Yang pertama tadi apa? Min syarri ma khalaq. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terjemahnya, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa disebutkan malam? Kata ulama, umumnya kejahatan itu terjadi pada malam hari. Nah, ulun padahkan lon orang nang baka kajian kada karuan itu rata-rata malam. Baka kajian ilmu nang kada karuan itu malam. Nah, sihir-sihir itu pada umumnya dikirimkan malam. Ulun ada marwai, ada juga sebagian kawan-kawan. Kalau meruqyah itu, salah satu tantangannya itu dikirimi orang. Jadi potensi untuk dikirimi orang sihir karena hasad itu sering terjadi. Dan kalau sudah dikirim sihir, maka sihir yang tak kirimkan itu dia bisa milih siapa yang dipilih yang lemah. Jadi misalnya nih, fulan ini dia meruqyah ya, meruqyah orang, kemudian timbullah hasad dari orang lain. Misalnya Udin meruqyah Adul. Kalau Adul ini dikirimi sihir kah atau apakah, diruqyahlah Adul ini oleh Udin, ya kan? Sangkallah orang yang mengirim sihir lawan Adul, lalu Adul ini pulang mengirim sihir kepada Udin. Nah begitu, pada umumnya begitu. Nah, karena sihir-sihir ini secara umum faktor utamanya hasad. Hasad. Nah, jadi kalau sihir itu dikirim, gitu ya, kirim, dia akan mengenai kepada yang lemah di antara anggota keluarga itu. Biasanya begitu. Udin mungkin kuat, sholat terjaga, banyak rutin memohon perlindungan kepada Allah dengan zikir pagi petang misalnya. Ya minimal membaca trikul itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terjaga dia. Tapi mungkin dia serumah dengan siapa? Dengan mintuhannya atau dengan kuitannya. Kuitannya lemah. Udinnya kada kena, kuitannya kena. Bisa begitu. Nah, ini biasanya terjadi malam. Jadi kisah Allah, kisah para peruqyah itu, orang-orang yang meruqyah itu sesekali mereka mendengar sesuatu pada malam hari jatuh di atas rumah mereka, dan itu malam, jarang sih. Jadi aktivitas sihir, belajar sihir dan lain sebagainya itu pada secara umum malam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarril ghasiqin idza waqab. Isya sudah. Teruskah? Sedang? Dikit lagi lah. Sihir. Dua hal yang mun kita bepanderan itu asyik. Dua hal. Yang pertama masalah sihir. Kan panderan masalah sihir nih asyik. Baik, lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir.
yang menghembus pada buhul-buhul. Buhul itu apa? Ikatan. Apa maksudnya? Buhul itu sesuatu yang dijadikan media untuk sihir. Maksudnya nih, maksud buhul-buhul itu. Dan pada umumnya diikat. Pada umumnya diikat. Baik. Yang pertama an-naffasat. An-naffasat ini sighah mubalaghah. Sering menghembuskan, aktivitas menghembuskan karena sering dia melakukan. Dan ini disebutkan secara spesifik perempuan. Ada dua ihtimal. Dua-duanya kemungkinan. Yang pertama, pada zaman Nabi SAW, yang mendominasi persihiran itu perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ihtimal, kemungkinan yang kedua. Perempuan itu dalam masalah sihir lebih harap pada laki-laki. Dan ini fakta. Kenapa? Karena perempuan itu baperan. Baper, tahu baper ibu-ibu? Orang Tuhan ini udah tahu baper. Baper itu lebih mudah tersinggung dan lebih lawas juga. Sangkal tuh nih, bebinian nih, lebih mudah dan lebih lawas dibanding lakian. Wallahu a'lam. Ada juga lakian yang perajuan. Ada juga. Tapi secara umum ini fakta. Jadi kalau perempuan itu baper, tingkat sangkalnya itu dalam dan lawas, potensi dia untuk bermaksiat kepada Allah, baik secara langsung bermaksiat kepada Allah ataupun bermaksiat dengan cara bermaksiat kepada dengan cara melanggar perintah-perintah Allah yang terkait dengan makhluk itu lebih besar. Jadi kedekatannya dengan syaitan, terlebih lagi perempuan itu ada jeda haid. Jadi perempuan itu lebih sakti dalam masalah sihir. Makanya di dalam dongeng kisah kekanakan tidak ada kakek sihir. Ada nenek sihir. Ada kakek sihir? Ada dalam cerita kekanakan. Jadi secara tidak langsung menunjukkan bahwa dominan nenek sihir. Hati-hatilah. Tuh. Nafasat fil uqad. Nah, sihir itu secara umum, ya, pada umumnya itu dia menggunakan buhul. Media itu biasanya adalah bagian dari anggota tubuhnya atau paling tidak apa yang pernah tersentuh, bajunya. Bahkan, mohon maaf, kalau sudah pada tingkat tinggi sihir itu ngeri. Macam-macam yang dicari oleh orang. Dari minta maaf lah nih, melanji cerobos sedikit. Bisa dicari selawar dalam. Yang aib-aibnya itu. Gitu. Kalau itu sudah tingkat tinggi. Dan gawian tukang sihir yang sudah tingkat tinggi itu sampai pada hal yang menjorokkan, betul jorok. Seperti misalnya menulis lafzul jalalah, kalimat Allah itu dengan darah haid. Ini udah tingkat tinggi itu.
Nggak tahu siapa yang mengajarkan supaya dapat sampai tingkat tinggi seperti itu. Allah ngeri ya. Na'udzubillah. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi diperlukan buhul pada umumnya. Nabi SAW kena sihir itu karena yang menyihir dapat rambutnya. Dapat rambut baginda Nabi SAW. Allah. Baik, lanjut ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Hasad itu adalah kejahatan, kemaksiatan yang pertama kali terjadi, baik itu di langit ataupun di bumi. Nabiullah Adam alaihissalam itu dihasadi oleh iblis. Terjadinya pembunuhan pertama kali di bumi itu juga karena hasad. Hasad itu secara umum begini, hati-hati juga. Maka jangan mudah-mudah untuk memposting hal-hal yang tidak perlu. Tapi ini ngitupang dunianya inilah bisi akun IG itu bangga kalau followersnya tuh sekian ribu. Kan berapa followersnya? Belum ingat deh. Belum 1000 sekian gitu. Itu ada apa-apanya. Itu pun BIG pas becalon. Ada tahu dunia ilmu Facebook sudah awas sekolah sudah IG apa segala. Tapi hati-hati. Karena ketika orang hasad itu salah satu media. Jadi mudah sekarang untuk menyihir orang tuh. Karena foto mudah didapat. Allahu a'lam. Ya, jadi hati-hati dengan dengki. Termasuk gretek hati kita nih harus dijaga. Dia melihat anak tuh orang, mobil khusus bayi. Kalau melihat anak tuh bungas bayi itu, ya jangan lupa bertasbih atau paling tidak menyebut nama Allah Subhanallah atau Alhamdulillah. Jangan lupa itu. Khawatir tersisip hasad, meskipun kita tidak meniatkan itu. Seperti misalnya bungasnya anaknya nih kayak abahnya, dan anak kon gitu juga, itu hasad tersisip di situ. Ya, hati-hati. Ketika lihat orang, lihat kanakan, makanya kanakan itu harus sering-sering dimohonkan perlindungan kepada Allah. Dan itu doa-doa perlindungan yang sering diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih. Di antaranya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Aku memohon perlindungan kepada engkau wahai kedua cucuku Al-Hasan dan Al-Husain dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin hammah, dari segala syaitan waham hammah ini binatang yang berbahaya. Min kulli syaitanin waham, min kulli ainin lamah, dan dari ain yang mencelakakan, pandangan yang mencelakakan. Kita cukupkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Ini baru surah Al-Falaq. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang akan datang kita bisa membaca, mentadarusi bersama-sama surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل القرآن حجة لنا لا علينا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.